Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi sepasang suami istri, sebagai bagian dari keutamaan menikah dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal. Namun terkadang berhubungan suami istri terhalang oleh beragam hal. Misalnya, bagi yang bekerjanya berjauhan dan tidak bisa bertemu setiap hari, bagi yang sangat sibuk, misalnya pasangan yang sama-sama bekerja sehingga lelah bekerja dari pagi hingga malam, atau sibuk mengurus anak yang masih kecil dan di malam hari tubuh terasa sangat lelah serta tidak terpikirkan dan berkurang hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin hal itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentunya hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dapat dilakukan, sebab ini bisa menjadi berkat rumah tangga atau kunci rumah tangga bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri. Untuk itu, agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, berikut ini saya sampaikan 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangannya. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insya Allah. Pahala yang pertama adalah dinilai sebagai sedekah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala. Pahala yang kedua adalah membersihkan jiwa. Uqail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. Ketika aku terkunci atau mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya atau mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya
sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat. Kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khotbah dengan seksama tanpa sendaguro. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Yang keempat adalah memenuhi hak suami ataupun istri. Dari Husain bin Mihsan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya, padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia atau istri tetap tidak boleh menolak." Lalu yang kelima adalah jalan ke surga. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Yang keenam, pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing kibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam." Yang ketujuh, didoakan malaikat. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khotbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir atau khotbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan hadis riwayat Muslim nomor 850. Yang kedelapan, jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. Yang kesembilan, membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi atau bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Yang ke-10, membuat hati sejuk. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Yang ke-11, pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku
bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi SAW. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12, menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberikan kebahagiaan, dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antar sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. Yang ke-14, mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yaitu menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati dan sebagainya. Sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia, cukup dengan istri atau suaminya saja. Yang ke-15, jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Demikian yang dapat disampaikan, dan semoga menjadi wawasan berkualitas serta menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat semua yang telah menikah untuk terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami atau istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Untuk sahabat yang belum menikah, jadikan hal ini sebagai informasi saja, dan kelak ketika kalian telah menikah dapat melakukannya dengan niat ibadah dan memenuhi hak pasangan. Tentunya semua keutamaan tersebut dan pahala yang telah kami sebutkan sesuai dalil hanya berlaku bagi pasangan yang halal. Bagi yang belum halal maka bernilai zina dan dosa besar. Sebab itu jangan sekali-kali kita melanggar sesuatu yang jelas menjadi larangan, sebab hidup di dunia hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.